Halo semuanya, kenalin aku Devi Aprianingsi. Di video kali ini aku mau sedikit sharing-sharing yang aku pahami tentang simbol di komunikasi interpersonal. Tonton ya. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk mewakili makna tertentu dalam proses komunikasi. Simbol bisa berupa kata, gerakan, gambar, suara, maupun objek yang bisa dipahami bersama komunikan dan komunikator. Nah, di sini ada peran simbol dalam komunikasi interpersonal yang pertama yaitu menyampaikan pesan, yaitu mempermudah penyampaian pesan antar individu. Seperti semisal kita chat dengan teman dan kita mengirimkan emoji jempol. Nah, itu artinya oke. Nah, terus habis itu kita chat dengan dosen dengan emoticon tangan begini ya. Nah, itu biasanya kita tanda terima kasih atau mohon Pak gitu. Nah, yang kedua adalah membentuk persepsi. Simbol mempengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan pesan. Dan yang ketiga adalah mewakili emosi. Banyak sekali emosi diungkapkan lewat simbol nonverbal, seperti ketika kita ketemu teman lama, kita bisa menampilkan wajah yang bahagia atau ceria karena baru aja ketemu lagi, atau kita bisa pelukan, itu menandakan kasih sayang. Yang keempat, ada peran menciptakan kedekatan atau jarak. Simbol bisa mempererat atau menjauhkan hubungan sosial. Nah, jangan salah memakai simbol. Biasanya kita salah memakai simbol bisa membuat jauh atau gimana ya sama teman. Jadi seumpama kita kepencet nih emoji marah, padahal kita nggak marah, itu bisa membuat persepsi teman kita tuh mikir kayak kita tuh baru marah sama dia, jadi dia malah ikut marah ke kita gitu sih. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis simbol. Yang pertama ada simbol verbal. Simbol berupa kata-kata atau bahasa lisan atau tulisan. Contohnya seperti selamat pagi atau menunjukkan sapaan dan kesopanan. Seperti kita bertemu dosen di jalan atau orang tua atau orang yang kita kenal, kita bisa sapa seperti selamat pagi Pak atau selamat pagi Bu. Nah, yang kedua adalah jenis simbol nonverbal, yaitu yang berupa bukan kata-kata, seperti ekspresi wajah, seperti kita baru senyum atau bahagia atau sedang sedih, itu bisa menunjukkan kita sedang bahagia atau sedih. Yang kedua ada bahasa tubuh, yaitu kita sedang mengatakan iya berarti kita mengangguk, jika mengatakan tidak berarti kita geleng-geleng. Dan yang ketiga ada intonasi suara. Ketika kita sedang berbicara dengan teman atau kita bisa menggunakan intonasi suara seperti ketika kita baru senang atau biasa aja, kita bisa menggunakan suara kayak oh iya nggak apa-apa atau gimana gitu. Kalau kita sedang marah, kita bisa menggunakan ngapain? Kamu tuh ngapain sih? Nah, itu kayak intonasi suaranya tuh beda gitu ya. Orang bisa berpikir kayak, oh kamu sedang marah, oh kamu baik-baik aja, begitu. Yang ketiga ada jenis simbol visual, yaitu simbol yang berupa gambar, warna, atau bentuk yang membawa makna. Seperti contohnya kayak simbol emoji kita sedang kepalanya pusing. Nah, itu menandakan kalau kita sedang sakit atau tidak enak badan. Nah, ada simbol silang, itu berarti larangan. Ada simbol begini, itu artinya iya atau benar. Nah, jadi simbol adalah elemen penting dalam komunikasi interpersonal karena sudah membantu menyampaikan pesan atau makna secara lebih mendalam. Simbol terdiri dari bentuk verbal, nonverbal, dan visual seperti di contoh jenis-jenis tadi. Dan memahami simbol sangat penting karena untuk menghindari kesalahpahaman dan memperkuat hubungan interpersonal. Komunikasi yang efektif dimulai dari pemahaman makna di balik simbol yang digunakan.